penilaian daripada manusia itu kita tepikan aja kan. Jadi hanya Allah lah yang berhak menilai kita. Bagaimana nanti kita tuh mati bisa ucapkan kalimat la ilaha illallah. Nanti kita akan cerita bersama beliau bagaimana beliau mengembangkan kepeduliannya, mengembangkan dakwahnya melalui peduli antar sesama manusia. Baik, saya sapa langsung aja kepada, saya panggil apa ya, Mas Koko ya? Boleh Mas Koko ya. Apa kabar Mas Koko? Alhamdulillah sehat Ustaz. Tadi kita jumpa sholat zuhur ya kan, tarik langsung kemari. Iya, baik, selama ini kegiatan di mana selama ini? Selama ini kegiatan ya masih berdomisili di Binjai. Di Binjai. Ya. Jadi kegiatan sehari-hari berkhidmat lah, berkhidmat pada keluarga. Terus kita ada sedikit rasa kepedulian sama yatim dan duafa. Kemudian saya juga punya satu komunitas sahabat hijrah. Oh, sahabat hijrah ya. Ini lagi banyak, lagi gencar seluruh Indonesia dengan kalimat hijrah sahabat hijrah ya. Alhamdulillah hijrah ini. Baik, oke lah, saya juga ingin tahu tentang apa ya, tentang sahabat hijrah ini komunitas. Iya, komunitas. Komunitas yang dibangun sendiri atau bersama atau gimana? Ini mulanya di mana nih? Kebetulan komunitas kita ini terbentuk itu di tahun 2016. Oh, 2016. Ya, sekitar bulan 12 itu kan. Jadi ada sekitar 10 orang lah itu, sekumpulan pemuda di Binjai. Di Binjai. Oh, ya. Berarti di Binjai ini ya. Kebetulan pemuda-pemuda yang terbentuk dalam komunitas sahabat hijrah ini semuanya itu mantan anak band. Oh, luar biasa. Ya kepingin menuju ke insan madani ya gitu ya. Jadi mantan anak band mereka semua, kemudian saya ditarik lah salah satunya gitu kan. Untuk bergabung di komunitas sahabat hijrah. Itu dia. Jadi setelah dibuka itu mulai berkembang, artinya mereka teman-teman yang lain ikut masuk komunitas, berarti memang satu tujuan sama untuk berhijrah, berubah menjadi lebih baik, apa begitu? Ya, kebetulan pada waktu 2016 itu kita punya misi yang sama ya, ingin menjadi insan yang lebih baik. Insan yang lebih baik, meninggalkan yang kebiasaan lama, kita mau merubah pola pikir hidup kita untuk menjadi yang lebih baik lah, gitu, Ustaz. Oh, itulah tujuan dari pembuatan sahabat hijrah ini. Ya. Kemudian jadi kita sahabat hijrah ini punya satu konsep dia. Konsepnya itu back to masjid, kembali ke masjid. Itu dia. Jadi kita prioritaskan itu, jadi back to masjid itu kita menelusuri kawan-kawan yang suka nongkrong di kafe, warung kopi, khususnya anak-anak band juga kita tarik lah pelan-pelan supaya dia mengenal ya, karena kita sama-sama kita tuh ke masjid. Itu tujuannya. Kita kan studio apa gitu kan, itulah dia. Tapi memang konsep hijrah ini luar biasa ya, karena pun kita tahu kembali kepada niatnya. Memang awalnya juga kan mereka mungkin melihat ini suatu gebrakan yang sangat bagus untuk kembali yang lebih baik, tapi kan kita juga tidak tahu apa niat masing-masing. Tapi insya Allah dengan niat itu, karena Rasulullah juga bersabda kan, "Faman kana hijratu ilallah wa rasulih, fa kana hijratu ilallah wa rasulih." Jadi orang yang berniat untuk berhijrah kepada Allah dan Rasul pastilah ke sana, dan harapan itu insya Allah ada di sahabat hijrah ini ya. Insya Allah Ustaz. Jadi harapan itu kita memang mengajak kawan-kawan yang ya dulu juga kita kan seperti itu. Jadi kita mengenalkan ini loh agama pelan-pelan ya kan. Jadi alhamdulillah berkat komunitas sahabat hijrah itu ada juga asbab dari sahabat hijrah ini, orang benar-benar sekarang memang paham sekali sama agama itu gitu ya. Mungkin kalaupun ada orang yang istilahnya dia belum terpikir untuk menjadi yang lebih baik, ya mungkin itu kita ya. Kemudian kemudian ini kalau metode pendidikannya misalnya gimana? Misalnya cara mengenalkannya kepada, misalnya kan apakah dia ada pengajian, ada memang sekolahnya atau gimana? Ini cara mengenalkannya. Jadi waktu kita buka itu tahun 2016, sahabat hijrah itu kita buka kajian seminggu sekali, ba'da juhur. Di Binjai itu kan, ba'da juhur. Kemudian setelah beberapa bulan terus beberapa tahun yang lalu ada sedikit kevakuman lah ya kan. Karena kita terakhir itu di Masjid Taqwa Kartini. Itu dia.
Tapi walaupun kajiannya di situ sempat terhenti, tapi aktivitas daripada sahabat hijrah ini terus berjalan. Nah, Kendala berhentinya disebabkan apa? Atau memang mungkin kesibukan masing-masing. kesibukan Ustaz. masing-masing. Iya. Bukan berarti jadwal telah terbengkalai enggak ya. Cuman kesibukan orang yang hadir untuk mendengarkan apalah kajian itu Iya, betul. mungkin terbentur ya. Ya, itu mungkin ada masing-masing punya itu ya. Kemudian ini berarti sampai sekarang masih ada ya. Oh, masih ada Ustaz. Insyaallah sampai sekarang kita udah mulai buka baru lagi ini. Jadi kajiannya itu setiap Ahad malam kita di Masjid Al-Ikhlas, Tandem Hilir. Tandem hilir. Ah, Ini itu dibuka untuk umum. Kemudian nanti ada di Jumat malam Sabtu di Musola Al-Hidayah, Di Komplek Perumahan Geria Aljira. Aljira di Binjai Utara. Binjai Utara Utara juga. Mungkin nanti kita bisa kasih kasih alamat di bawah. Berarti ini untuk pengajian bebas lah ya, siapa bisa umum. melihat. Itu kajian-kajian kajian apa ya? Kajian umum ya insyaallah. Kemudian selain ada misalnya di Sahabat Hijrah ini, saya juga lihat tadi saya tanya sebelumnya itu ada peduli sesama ya. Sahabat peduli sesama ini yang pegang dari Sahabat Hijrah juga. Iya, kebetulan sahabat peduli sama itu karena memang sahabat hijrah ini kegiatan sahabat hijrah itu selain dia ada kajian rutin mingguan, ada roadshow dakwah, ada safari dakwah, kita masuk ke program itu sahabat peduli sesama. Jadi sahabat peduli sesama itu kita peduli kepada yatim, kaum duafa dan ya para gelandangan yang ada di di jalan-jalan. Sifatnya membantu atau sifatnya kita berbagi nasi gratis setiap Jumat. Nah, jadi kita Jumat itu ada makan bersama juga, tapi yang terpenting kita itu sama anak yatim dan para duafa, Ustaz. Ini sampai sekarang masih Insya berjalan. Allah sampai sekarang ini masih berjalan dan program ini sudah lebih kurang 1 tahun lebih, Ustaz. Oh, ini mulia sekali sebab saya lihat ini ya kadang-kadang kalau kita tidak nyampai kepada ilmu ini, mungkin orang bertanya-tanya, ini mereka melakukan ini tentu orang-orang kaya nih gitu kan. Apakah memang di sini donaturnya atau memang keluar dari kantong sendiri atau gimana nih? Jadi kebetulan kalau masalah donatur itu seberapa pun dia kasih, yang penting ikhlas, kita yang lola. Tapi sejauh ini donatur pun nggak banyak, Ustaz. Jadi emang murni itu dari saya dan istri saya yang mengelola itulah. Gitu dari sahabat hijrahnya gimana? Ada kan? Dari sahabat hijrah sendiri kebetulan tidak ada bernaung di sahabat peduli sama. Cuman dia itu di bawah naungan sahabat hijrah. Oh, peduli sama ini ya? Iya, betul. Jadi kalau ya kan nggak apa-apa kalau misalnya ada yang mau ikut peduli dibuka untuk umum kan bisa aja kan. Apa punya ini nggak punya agenda untuk membuka donatur gitu? Kebetulan memang kita selalu buat Ustaz ya, pemberitahuan umum melalui itu melalui apa? Instagram, Ustaz. Instagram ya. Berarti nama Instagramnya ada ya? Sahabat _ peduli sesama. Nah, itu bisa langsung kontak ke Mas Kokonya ya. Bisa. Nanti ada CV-nya di situ bagi sahabat yang ingin berdonasi, kita persilakan. Nah, jadi kita tidak nilai itu berapa jumlahnya, yang penting keikhlasannya ya. Karena memang dikelola dengan langsung ke apa nanti berarti ada berita infonya segala macamnya seperti laporan lah gitu, maksudnya telah melakukan kegiatan amal di sini itu ada ya. Ada, Ustaz. Biasa kita langsung post ke foto itu kan kegiatan rutin kita di IG tadi. Oh, di IG tadi? Sahabat _ peduli sesama kan. Iya. Selain sahabat hijrah, sahabat peduli sesama ini saya rasa ini bagus sekali. Cuman kadang-kadang salah satunya saya sendiri aja ya. Saya sendiri kalau nggak dikasih tahu saya nggak tahu nih gitu. Bukan nggak mau tahu, tapi memang saya nggak tahu sama sekali. Ini memang perlu kita kita kembangkan karena kan kita sesama muslim mungkin ya menjadi saling membantu kan, khairu ummah lah, menjadi orang yang terbaik ya. Khairu ummah itu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ya kan, artinya mengajak kepada kebaikan. Selain ini ada lagi kegiatan selain ini yang berdua nih ada punya ini yang peduli sesama ini, sahabat peduli sesama ini cuman berdua saja sama istri atau yang ikut lah gitu? Kebetulan di sahabat peduli sesama ini kita ada rekrut para remaja masjid, Ustaz. Remaja masjid ada beberapa orang tuh yang ya alhamdulillah setelah kita kasih kepahaman
mereka mau mencoba untuk apa ya menjadi relawan lah istilahnya. Berwakaf diri lah iya, ya. berwakaf Tapi diri. tidak ada dibiayai Nggak ada. apa, tidak ada. Jadi saya terangkan kepada mereka kan kalaupun kita mau ikut dalam program ini ya kita coba untuk islah diri juga gitu bahwasanya ini adalah kerja yang mulia gitu kan karena memang tak ada gaji gitu. Yang gaji Allah ya bilang gitu. Itulah itu Ustaz. Baik, itu rutinitas untuk peduli sama ini misalnya bagi-bagi makan itu ada jadwal tertentu untuk apa atau memang hari apa gitu? Setiap Jumat Ustaz. Kita setiap Jumat itu ada makan bersama di Masjid Al-Ikhlas Tandam Hilir. Kemudian kita ada bagi-bagi nasi gratis keliling-keliling Ustaz. Tapi yang terpenting saat ini juga kita kan ada fokus ya, ada anak yatim kita sekitar 25 orang. Oh, itu ada lagi ya? Ada, itu ada wadah sendiri ya? Ada. Jadi anak yatim yang kita santuni lah lebih kurang 25 orang itu saat ini kita masih berpikir bagaimana mereka itu bisa tetap eksis kita santuni terus gitu maksudnya ada berpikir kita sama istri ini mau membangun rumah yatim sahabat ini. Oh, berarti ini selama ini yang 29 berapa? 29 orang 25, ini 25. Iya. 25 orang ini tinggalnya di mana sekarang? Sementara ini dia masih ada rumah, tapi mereka kalaupun seandainya kita sudah punya rumah yatim, kita mau istilahnya mau berkumpul mereka ditempatkan bersedia. satu tempat iya. gitu ya, ditempatkan di satu tempat. Satu tempat. Nanti kita sediakan mereka tuh ada bahan untuk apalah kajian-kajian. Karena selama ini saya pikir anak yatim yang saya saya santun ini kurang sekali Ustaz sama pendidikan agamanya gitu. Oh. Jadi saya pedulilah sama mereka lah gitu. Ini orang tuanya memang sudah tidak ada atau sudah tidak ada ya. Ini dapatnya gimana? Dapatkannya memang dibuka atau dicari atau? Kebetulan waktu buka sahabat hijrah kemarin yang di sahabat peduli sama di Tanah Miliar itu, ya itulah kita memang awalnya tuh berbagi kepada anak yatim, kita cari anak yatim di sekitar Tanah Miliar itu. Nah, itulah dia. Oh, berarti di daerah sana ya semuanya. Baik, kalau ini banyak nih ya peduli sesama tadi mungkin dari sifatnya dari kita menerima apa donasi lah ya, donasi infak sedekah orang. Kalau yang ini rumah yatim ini sama juga. Inilah dia rumah yatim masih mau kita usahakan bagaimana adalah sedikit penyuplainya ya. Iya, itu karena ya insya Allah lah nanti mulai melalui inilah ini kan kita sebar ini ya. Mungkin warga Binjai lah khususnya. Kita pun berapa ya kita juga bukan memohon sih, mohon itu Allah lah ya kan. Cuman kita berusaha untuk mengenalkan ini kepada warga kita di Binjai atau siapapun yang melihat kita podcast ini ya. Baiklah. Kemudian Mas Koko sendiri sekarang kegiatannya cuma di bidang ini aja? Kebetulan kita punya bisnis sendiri atau? Ada, kita punya usaha kedai kopi Bang Koko namanya. Ini yang paling penting ya kan, karena udah ada saya lihat kemarin udah ditanya ada, ternyata punya sebelum ini pun ada yang kita podcast dia punya kedai kopi. Ya nggak apa-apa, silakan aja diberitahu di mana. Kedai kopi Bang Koko itu kita jualan online aja Ustaz. Oh, jualan online. Apa ada ininya nggak? Ada juga IG-nya kedai kopi Bang Koko ada. Kedai kopi Bang Koko. Langsung. Sambung. Langsung ya nyambung dia. Itu nanti kita mau buka di Jalan Gumba itulah. Jalan Gumba ya. Kalau lah yang selama ini komunitas sahabat hijrah ini, itu latar belakang mereka yang bergabung ini rata-rata apakah memang tadi diceritakan seperti anak band atau latar belakang yang lainnya masih banyak nggak kira-kira? Anak band sama ini dia kebanyakan anak olahraga juga. Cuman ya itulah namanya juga kita kan buka wadah ini Bismillah aja gitu kan. Masalah mereka itu mau kemana-mana sebenarnya kita pun nggak terlalu kali gimana ya melarang gitu kan. Tapi kalau bisa teman-teman yang mereka sudah tergabung dalam sahabat hijrah ini harapan saya sih Ustaz ya, mereka mau ambil lagi risau dan pikir untuk masalah agama ini. Karena sahabat hijrah ini, asbab sahabat hijrah kita buat di Binjai ini, banyak pemuda yang sekarang ini menjadi hijrah dan wadahnya sekarang ini pun ya kadang mereka enggan mau berhijrah, mau selama naik dengan agama kan, kalau enggak kawan yang ngajak nanti malu mereka gitu kan. Jadi nanti insya Allah ya kedepannya saya mau buat kajian tiap mingguan lagi di Kota Binjai. Ini yang paling penting kan, mungkin kita buat kajian setiap minggu di satu tempat. Mungkin selama ini
mungkin di daerah Binjai Utara, jadi bisa entah pindah ke daerah kota yang bisa titik-titik tempatnya bisa dijangkau semua orang. Ya. Betul. Tapi kalau namanya untuk mencari kebaikan dimanapun dikejar gitu Iya, kan. sebenarnya Tapi ada ya. usaha kita tapi untuk bisa mempermudah orang datang. Iya. Jadi kalau untuk kajian-kajian ustadz-ustadz yang ada di Binjai lah dihadirkan ya ketika. Iya. Jadi kita semua ya alhamdulillah ya kan Ustaz, yang isi kajian di Sabak Hijrah itu ya udah banyak Ustadz di Binjai nih. Ustadz nggak nampak-nampak ya kan. Nah, saya kajiannya di sini aja. Insyaallah pun di sini pun kita buat kajian. Nanti kalau kita buka Sabak Hijrah insya Allah Ustadz nanti. Nah, insyaallah nanti lah kalau panjang umur dan rezeki ilmu masih banyak bisa kita berbagi. Baik, pesan kepada pemuda-pemuda ya, pemuda-pemuda ayo menggandeng mereka untuk menjalan ke yang lebih baik gitu. Silakanlah kita semangati. Ya, alhamdulillah. Jadi pesan kepada sahabat-sahabat yang bukan ada ini Binjai ya, di seluruh alam lah insyaallah ya, karena hijrah itu kita untuk mencari yang lebih baik, kita meninggalkan kebiasaan lama untuk melakukan kebiasaan yang baru yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah kita tuh untuk berpikiran lagi malu dicemooh orang apa lain sebagainya, karena penilaian daripada manusia itu kita tepikan aja kan. Jadi hanya Allah lah yang berhak menilai kita. Bagaimana nanti kita tuh mati bisa ucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena saya berpikir kan bahwasanya dakwah ini ya bukannya cuman kita harus betul-betul kita paham sekali sama agama kan. Jadi dakwah itu pun kalau orang bilang kan mengajak aja, ayo kita sholat, itu sudah namanya dakwah juga kan. Pikir kita kan bahwasanya kita ini adalah umat yang terbaik, kuntum khairul ummati ukhrijat linnas itu kan. Dari situlah saya tetap berpikiran bahwasanya ini gak main-main nih, bahwa firman Allah ini gak main-main kan sama wa ma arsalna qawla man da'a itu kan. Nah, ini betul nih. Tak ada perkataan yang lebih baik mengajak umat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala.